Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pembahasan hadis yang ke-25, yaitu hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Hadis yang ke-25 ini, yaitu hadis dari, juga sama ya, hadis yang ke-24, yaitu hadis dari Abi Dzar, sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan bahwasanya ada sebagian sahabat, yaitu yang datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya yang datang itu adalah fuqara muhajirin, itu orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin, datang kepada Rasulullah SAW. Tentunya kisah ini terjadi di Madinah ketika Nabi SAW hijrah. Kemudian orang-orang muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak bawa harta mereka kecuali yang bisa dibawa. Maka sebagian orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi SAW. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yaitu wahai Rasul, orang-orang kaya telah memborong seluruh pahala. Di mereka mengatakan, wahai Rasul, orang-orang kaya sudah memborong seluruh pahala. Kenapa? Atau kok bisa begitu? Yusallun kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah SWT telah menjadikan kepada kalian hal-hal yang bisa kalian bersedekah dengannya? Yaitu Nabi mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sungguhnya setiap tasbih, yaitu perkataan subhanallah, sedekah.
Wa kulli takbiratin shadaqah, dan kalimat takbir yaitu Allahu Akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap kalimat tahmid yaitu alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah sedekah. Ya, sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah. Menyuruh orang, mengajak orang kepada yang baik sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah, dan melarang orang, mencegah orang dari perbuatan mungkar itu juga sedekah. Maka Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi harami akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Yaitu bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia melampiaskan syahwatnya itu juga sedekah. Yaitu apa? Ketika seorang mendatangi istrinya, maka baginya sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana seorang melampiaskan syahwatnya dia diberikan pahala? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau menurut anda kalau dia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, bukankah baginya dosa? Begitu juga kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, maka baginya pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Itu sebagian orang-orang muhajirin yang mereka miskin, kekurangan harta, datang mengadu kepada Nabi SAW. Dan kalau kita lihat yang diadukan bukanlah perkara dunia, bukan karena orang-orang Ansor atau orang-orang yang lain bisa membeli rumah, punya kebun yang luas, atau punya kendaraan dan sebagainya. Bukan itu yang dirisaukan, bukan itu yang dikadukan. Tapi yang mereka kadukan kepada Nabi adalah orang-orang kaya ini bisa bersedekah, kami nggak bisa. Jadi mereka sudah borong semua kebaikan. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bersedekah, kami nggak bisa. Nah, ini yang diadukan oleh para sahabat. Ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat di zaman dahulu, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka menjadi prioritas dalam hidupnya. Jadi bukan dari hadis ini bisa kita lihat bahwasanya para sahabat itu prioritasnya bukan dunia. Mereka tidak iri melihat mungkin saudaranya punya mobil baru, kendaraan baru, rumah, ataupun kebun dan sebagainya. Dunianya bertambah, itu tidak dirisaukan. Itu tidak menjadi bahan yang dibicarakan atau membuat mereka hasad atau iri, tidak. Tapi yang membuat mereka iri justru apa? Perkara akhirat. Kenapa orang bisa bersedekah, saya nggak bisa? Ini contoh sederhana, bisa kita lihat kehidupan para sahabat di zaman terdahulu. Bagaimana yang menjadi prioritas pemikiran mereka adalah akhirat. Kenapa orang bisa bersedekah, saya nggak bisa? Kenapa orang bisa salat malam, saya nggak bisa? Kenapa orang bisa puasa sunnah, saya nggak bisa? Itu yang dirisaukan, itu yang diirikan, bukan perkara dunia. Dan ini bisa kita lihat perbedaannya dengan di zaman kita. Di zaman kita sekarang ini, yang diirikan biasanya apa? Perkara dunia, bukan perkara akhirat. Mau orang rajin ke masjid, mau orang baca Al-Quran, mau orang bersedekah, itu nggak diambil pusing. Tapi kalau seandainya ada tetangganya beli rumah baru, mobil baru, kebunnya bertambah, itu mungkin iri dia. Bertanya nih, kenapa ya orang itu bisa nambah kebunnya, nambah rumahnya, berganti mobilnya, kenapa bisa begitu? Itu yang dipikirkan, itu yang dibicarakan. Para sahabat nggak seperti itu. Ini bisa kita lihat bagaimana keimanan para sahabat. Makanya para sahabat orang-orang yang dijamin surga. Pantas mereka dijamin surga. Pantas mereka menjadi umat terbaik dari umat ini. Manusia manusia terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Kenapa? Yang dibicarakan, yang dirisaukan adalah akhirat, bukan dunia. Yang dirisaukan adalah ibadah. Kenapa orang itu bisa beribadah begini? Kenapa orang itu bisa begitu?
dalam hal akhirat, itu yang dirisaukan. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya ini yang kita contoh. Bahwasanya yang kita risaukan adalah apa? Akhirat. Bukan dunia. Kenapa? Dunia itu sudah ditakdirkan buat kita. Rezeki kita tidak akan bertambah kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa rezeki kita hari ini, begitulah. Kalau kita hasad sama orang, bertambah tidak rezeki kita? Tidak bertambah. Kita lihat teman kita, saudara kita bertambah mobilnya, hasad kita sama dia, bertambah tidak rezeki kita? Enggak bertambah. Justru kita yang semakin menderita. Orang yang hasad itu dia menderita dia. Sebab apa? Orang senang dia enggak senang. Itu hasad. Maka mestinya apa? Dunia itu tidak perlu dipikirkan. Dunia mengikut saja. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man kana hammuhu ad-dunya. Siapa yang seluruh pemikirannya dunia, maka Allah akan jadikan dia orang yang lemah. Dan Allah berikan kepadanya rezeki sesuai apa yang Allah berikan saja. Tapi siapa yang pemikirannya akhirat, maka Allah berikan kepadanya kekuatan. Allah kuatkan dia. Dan dunia mengikut. Dunia itu mengikut. Maka ini skala prioritas dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan. Dan juga cara berpikir yang perlu mungkin kita robah. Tidak berpikir hanya dunia saja. 24 jam kita diberi oleh Allah SWT waktu. Berapa yang kita pikirkan untuk akhirat? Berapa dunia? Para sahabat terdahulu ini pikirkan akhirat semua. Maka dunia mengikut. Tapi kalau kita hanya memikirkan dunia, kita akan capek. Karena dunia, kalau dikejar, dia semakin lari. Dan kita tidak akan diberikan rezeki, sekali lagi, kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah akhirat, karena itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka di sini ini yang bisa kita lihat bahwasanya para sahabat di sini, ini para sahabat datang kepada Nabi SAW mengadu, ini orang kaya aku bisa bersedekah, saya nggak bisa. Gimana ini solusinya wahai Rasul? Begitu. Ini yang datang siapa? Orang-orang miskin, ya, orang miskin di zaman sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Dan memang disebutkan dalam surah At-Taubah, ya, di awal juz yang ke-11 Allah SWT menceritakan ketika perang Tabuk, di mana Rasulullah SAW ketika itu mengajak para sahabat untuk berjihad. Dan perjalanan ke Tabuk itu sangat jauh. Dan cuacanya sangat panas ketika itu, lagi musim panas yang sangat panas. Kemudian perjalanan jauh. Kemudian Nabi mengatakan tidak boleh ikut dalam jihad ini kecuali yang punya kendaraan. Yang kalau tidak punya kendaraan nggak boleh ikut. Maka diceritakan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah itu, orang-orang yang tidak punya kendaraan mereka ditolak oleh Nabi SAW. Kemudian mereka pulang dan menangis. Kenapa nggak bisa ikut berjihad bersama Nabi? Bukan bergembira, oh saya nggak bisa berjihad, ya udah saya tidur aja di rumah, happy di rumah. Enggak. Tapi merasa apa? Merasa rugi. Kenapa saya nggak bisa ikut bersama Rasul? Nah ini bisa kita lihat sekali lagi. Ini gambaran, potret kehidupan orang-orang dahulu, para sahabat Rasulullah SAW. Di mana mereka mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Apa kata Nabi SAW? Bukankah Allah SWT telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu itu sedekah? Jadi orang-orang muhajirin tadi, atau sebagian orang muhajirin tadi beranggapan bahwasanya sedekah itu hanya dengan uang, dengan harta. Orang kaya bisa bersedekah, saya nggak bisa. Kenapa? Mereka punya kelebihan harta, saya nggak punya. Itu yang diadukan kepada Nabi SAW. Nah, maka Nabi memberikan solusi di sini. Nabi mengatakan bahwasanya sedekah itu bukan hanya dengan harta. Kata Nabi SAW, justru dengan kita berzikir pada Allah, itu sedekah. Nabi mengatakan di sini, setiap kalimat tasbih yang kita lafazkan, subhanallah, subhanallah, itu adalah sedekah. Kalimat takbir, kita bertakbir pada Allah SWT, mengatakan Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Begitu juga kalimat tahmid, kita memuji Allah, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Dan tahlil juga sedekah. La ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan zikir kepada Allah SWT. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ini adalah zikir
yang mulia. Maka kita berzikir itu dinilai sedekah oleh Allah SWT. Dan ini sebuah karunia dari Allah SWT. Bahwasanya sedekah itu tidak hanya dengan uang, dengan harta, tapi juga zikir dihitung sedekah oleh Allah SWT. Termasuk apa? Segala macam kebaikan. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Bahkan seorang mengajak orang kepada perbuatan yang baik, mengajak orang untuk amar ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik, yang positif, membantu. Baik itu perbuatan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Membantu orang lain, meringankan beban orang dan sebagainya. Itu adalah sedekah. Sebaliknya juga melarang orang dari perbuatan maksiat. Melarang orang dari perbuatan mungkar yang merugikan dirinya atau merugikan orang lain, itu juga adalah sedekah. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya syariat Islam tidak hanya menilai sedekah itu dengan uang atau dengan harta saja, tapi zikir itu dinilai sedekah. Bahkan kita mengucapkan yang baik, mengajak orang kepada yang baik, itu adalah sedekah. Bahkan Allah SWT mengatakan, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang yang diberi. Ada orang yang sedekah disakiti orang yang diberinya. Maksudnya apa? Dia sedekah tapi ada embelnya di belakangnya. Atau dia suruh orang itu ya mengingat, ini aku sedekah sama kamu ya, ingat-ingat ya. Nah, itu menyakiti orang. Maka kata Allah SWT, berkata yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin. Maka berkata yang baik, mengajak orang kepada yang baik, melakukan hal yang positif, itu adalah sedekah. Melarang orang dari yang mungkar, yang berbahaya, juga adalah sedekah. Bahkan Nabi SAW, seseorang yang dia mendatangi istrinya, berhubungan suami istri, itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, seorang yang dia mendatangi istrinya. Para sahabat ketika itu heran, kok bisa wahai Rasul, seorang yang dia mendatangi istrinya, melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, kok itu dinilai sedekah? Kata Nabi, bagaimana kalau menurut kalian, kalau dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang diharamkan oleh Allah SWT? Bukankah dia mendapatkan dosa? Iya. Begitu juga kata Nabi, kalau dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, maka baginya pahala. Maka ini bisa kita lihat keutamaan syariat Islam ini. Bahwasanya ibadah itu tidak hanya sekedar termasuk tadi zikir, mengajak. Bahkan seorang berhubungan suami istri itu sedekah. Itu adalah ibadah. Itu dengan syarat dia berniat bahwasanya dia ini untuk menjaga dirinya dan sebagainya. Maka ini bisa kita lihat bagaimana syariat Islam yang mulia ini mengatur kehidupan kita. Maka tidak benar orang yang mengatakan syariat Islam itu hanya di masjid saja, zikir saja, sholat saja. Itulah syariat, itulah ibadah. Selain dari itu enggak ibadah. Justru kita katakan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Bahkan tidur itu sendiri bisa bernilai ibadah. Kalau kita baca doa, kita niat tidur itu untuk mengistirahatkan badan kita supaya kita bisa bangun cepat, bisa sholat subuh dan sebagainya. Itu ibadah. Kita makan minum ibadah. Ini menunjukkan apa? Syariat Islam yang sempurna. Maka syariat Islam menilai segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang positif, yang baik, maka itu bisa dinilai ibadah. Sebaliknya, seorang yang melakukan ibadah tadi, bisa saja dia berdosa kalau dia tidak niatkan yang benar. Seorang yang dia bersedekah tadi, kalau dia ria, justru enggak diterima itu sedekahnya. Seorang yang bangun masjid misalnya, kalau niatnya ria, oh ini masjid ini saya yang bangun sendiri nih, saya orang paling kaya di sini dan sebagainya, yang paling dermawan di sini, tidak dapat pahala dia. Tapi seorang yang dia tidur bisa bersedekah, bisa dia dianggap ibadah. Kenapa? Karena dia ada niat. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita bisa lihat syariat Islam yang sempurna ini mengatur ya kehidupan kita. Dan sekali lagi ibadah itu tidak hanya di masjid, sekali lagi tidak hanya di berzikir dan sebagainya. Semua aktivitas kita mestinya dinilai ibadah. Ya, selama kita niatkan karena Allah SWT. Termasuk kita bekerja. Kita bekerja, setiap hari kita kerja, ngantor dan sebagainya.
itu mestinya kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kerja ini tujuannya apa? Karena diperintahkan oleh Allah. Kita disuruh bekerja. Apa saja pekerjaan yang penting halal tuh, yang tidak bertentangan dengan syariat. Mau ngantor, mau ke kebun, mau ke kampus, mau ke pasar. Itu semua bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah menyuruh untuk bekerja. Tidak boleh kita malas-malasan. Orang mukmin nggak boleh malas dia. Dia harus bekerja, produktif dan sebagainya, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak menjadi beban. Maka bekerja itu adalah ibadah. Ya, selama kita meniatkan bahwasanya ini perintah Allah SWT supaya tidak saya menjadi beban, bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya, ini adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, kita memberi nafkah kepada anak dan istri, itu adalah sedekah, itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Maka ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini faedah dari hadis yang mulia ini, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita akan kemuliaan syariat Islam ini dan bagaimana syariat Islam ini yang sempurna, yang mencakup, ya, syariat Islam ini mencakup seluruh kehidupan kita di dunia ini, di mana seluruh kegiatan kita yang positif, yang baik itu dinilai ibadah oleh Allah SWT selama itu kita niatkan karena Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini sedikit pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Sebelum saya tutup, kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Penjelasan tentang zikir tadi Pak. Kita seringkali di masyarakat ada zikir itu bilangan-bilangan tertentu. Apakah memang ada tuntunannya jika kita harus membaca zikir 900, 90, 90? Kadang pertama pelan gitu kan Pak zikir. Karena mau mengejar bilangan tertentu ya kita harus nambah makannya. Tiga. Nah, ya, zikir tentunya ibadah kepada Allah SWT. Dan tentunya ibadah itu ada tuntunannya. Ada zikir itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak artinya zikir yang tidak dibatasi jumlahnya atau bilangannya dan tempatnya. Maksudnya di mana, kapan kita berzikir terserah, tidak dibatasi. Maka itu zikir yang, ya, umumnya zikir seperti itu, tidak dibatasi. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah sambil jalan, duduk di masjid, tidak dibatasi tempatnya. Yang penting nggak boleh kita berzikir di kamar mandi aja. Mau kita berzikir di kantor, di rumah, di pasar, di kebun, silahkan. Bilangan terserah kita. Sempurna pengucapan hurufnya, salah-salah nanti. Subhanallah gimana cepat-cepat? Subhanallah jadi apa? Ya coba dipraktekkan juga. Subhanallah, subhanallah. Enggak jelas jadinya. Jadi kita berzikir dengan pelan. Kenapa kita tergesa? Kenapa kita cepat-cepat ya? Karena kita tidak disuruh seperti itu oleh Allah SWT. Kita disuruh memuji Allah dengan sebaik-baiknya, ya, zikir dengan sebaik-baiknya. Nah, wallahu ta'ala. Nah, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Kita tutup pembahasan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.